Panjang videonya. Apa masalahnya? Hormon. Apa masalahnya? Tidak produksi ovum. Ya, tidak ada yang diluruskan. Jadi prosesnya panjang ya. Nah, bulan ini produksi ovum, bulan depan tidak. Bulan depan tidak lagi. Apa masalah penyebabnya? Hormon. Caranya bagaimana? Hindari stres. Tentang laki-laki. Jadi jangan galau-galau jadi orang. Biar tahan Ya, lama. jadi kalau jangan galau, jangan baper, jangan stres. Ya, teriak itu lebih baik. Ya, betul ya. Tapi biasanya kan Betul. kalau Atau orang kalau kalau bisa. seperti ini biasanya taruh kain Kalau kan orang sebenarnya bisa, dia kalau bisa sedang mengembalikan. Tebal aja. Ya, ayat putih setelah ngomong gitu. Jadi tadi. Ya, saya belum soalnya kalau pakai handuk nanti tebal banget kan jadi tembem. Cuma memang menurut saya kalau dari kandungan ya, ini sangat efektif untuk mengatasi masalah Oh, iya. stabilitas pH pada kita. Jadi kalau pH-nya aman, hormonnya biasanya stabil. Kalau saya melihatnya gitu. Kalau dari kandungan ya, tapi masalah lain-lain hubungi mereka. Tapi menurut saya nilai. Kalau buat masalah tadi, oligomen ada. Jadi apa sih kenapa harus data sejak ini supaya tidak mengalami infertil? Tidak bisa dihubungkan, tidak bisa punya anak. Itu masalahnya, ya. Tapi kalau nggak mau punya anak, ya. Tapi satu lagi, orang yang tidak pernah punya anak, hasil riset beresiko terkena kanker payudara di usia 60 tahun ke atas. Ini riset, bukan saya bicara, ini riset medis. Patofisiologi kanker payudara salah satunya adalah tidak memiliki turunan, tidak pernah memiliki. Ya, kita harus lihat. Oke. Yang pertama pertanyaan saya terkait dengan seminar ini sangat menarik sekali Ya, betul. dan kami Bapak Awam terus terang saja kami kaget gitu ya, kaget, dan ini merupakan kebutuhan memang untuk kami kaum khususnya kaum wanita. Pertanyaan saya adalah apakah seminar ini bisa dapat dilakukan tidak saja hanya di kampus atau di masyarakat luar? Ketepatan kami sudah melayani masyarakat di gereja. Apakah ini bisa seminar ini bisa dilakukan dengan kapasitas kurang lebih berapa audiensnya atau pesertanya itu kurang lebih berapa patokannya? Itu yang pertama. Lalu yang kedua terkait dengan produk yang ada. Tertarik apakah bisa dapat diskonnya atau tidak? Diskon 50%. Yang kedua, apakah produk ini mencegah atau mengobati? Yang ketiga adalah bahwa untuk penggunaan produk ini apakah memang rutin atau berjangka? Oke. Ya. Oh, kalau untuk pengobatan siapa? Kalau untuk perawatan boleh 2 juta, 3 juta. Dan kalau untuk perawatan ini bisa setengah saset. Foto-foto dulu. Berarti satu box itu bisa buat 10 kali minum. Lalu yang berikut ketika kita menggunakan Atau menjalani demam. itu bisa digunakan sekaligus dengan obat Minum setelah Ya, herbal sifatnya bisa dicampur dengan apa saja. Tetapi untuk tidak mengalahkan reaksi obat medis, dikasih jeda 1 jam. Jadi, lalu bagaimana? Udah, ada lagi? Sudah, ya, terima kasih. Bisa nggak seminar ini dibangun di tempat yang lain? Bisa, Bu. Ibu nanti tinggal menghubungi Pak Sukaryadi, mana Pak Sukaryadi? Pak Yadi. Ini kebetulan beliau sudah mendaftar menjadi relawan yayasan kami, Pak. Pak Sukaryadi, nanti Ibu boleh koordinasi dengan beliau untuk mengatur waktunya, karena saya juga harus prepare waktu saya, gitu ya. Karena program ini sudah mulai round all sertifikat 5 provinsi. Tapi khusus karena memang di sini kebetulan Dr. Norman ini sahabatnya Bapak ya, masih ada inilah satu angkatan dengan beliau. Nanti saya akan dahulukan untuk apa nih, PT JAS, apa namanya? PT Santosasi. Santosasi. Jadi pokoknya kalau Ibu bisa sama Pak Yadi saya dulukan. Gitu ya. Nanti gitu ya. Pak, Oke. mau nanya. Udah Bu ya, berarti sudah ya. Oke. Dari cewek-cewek sih kalau datang bulan yang berapa hari yang normalnya Ya. kalau datang bulan kan ada yang 1 minggu, ada yang 3 minggu. Ya. Saya perlu 3 hari ada juga. Ada. Dan kenapa di saat cewek datang bulan kalau kita
dekat dengan cowok itu kenapa bisa pendarahan lancar? Kalau dekat cowok. Emang harus. Berlancar. Harus kacau lagi. Gawat berarti beruntung dong. Sebenarnya bukan dekat cowoknya, tapi rasa bahagianya. Iya. Karena rasa bahagia itu membuat Anda memproduksi hormon prolaktin lebih banyak. Hormon prolaktin itu hormon kasih sayang. Ya, makanya dia juga bisa buat banyak ASI, gitu ya. Menstruasi normal berapa hari? 3 sampai 7 hari. Yang normal. 3 atau 7 hari. 3 hari normal nggak? Normal. 4 hari normal? Normal. 7 hari normal? Normal. Lebih normal. Ya. Kalau 10 hari Pak tidak normal. Berarti mengalami masalah hormon progesteron namanya. Hormon progesteron itu hormon yang membantu proses kekebalan dinding rahim. Sehingga perubahannya lebih banyak dari biasanya. Ya. Caranya bagaimana Pak? Pola hidup sehat. Kalau tadi saya bilang ini bukti Pak ya, ini bukti stres mempengaruhi hormon Anda. Tadi Mbaknya ini jujur tadi, ini kan pertanyaan awal, ini ungkapan awal. Kalau dekat cowok, yang saya lancar ya. Mbak Rumi. Umi doang itu Pak. Tapi ada loh, cewek yang kalau lagi mens gampang marah. Kalau mau datang bulan. Ya, ini bukti bahwa lagi menstruasi hormon Anda tidak stabil. Kapan perempuan tidak stabil hormonnya? Yang pertama saat menarsi. Menarsi itu menstruasi awal, usia 13 tahun sampai 17 tahun. Yang kedua saat menstruasi, ya. Ya, ibu-ibu, gadis saat menstruasi hormonnya tidak stabil. Yang ketiga saat lagi hamil, hormonnya tidak stabil. Yang keempat saat menopause, hormon tidak stabil. Jadi ada 4 fase wanita akan mengalami ketidakstabilan hormon. Itu pentingnya merawat organ intim Anda. Ya, makanya perempuan tidak boleh sembarangan ya urusan sama ini kan kenapa produk ini saya terima produk ini sponsor karena produk ini tidak moral, tidak melalui organ intim. Kan aja nggak bisa ngurus. Karena produk ini minum. Jadi kalau produk diminum masuk di sel darah ini menurut saya menarik. Makanya begitu produk ini menghadirkan sponsorship buat teman saya, teliti bahannya, izinnya, semua segala macam baru kami setujui. Karena rata-rata obat organ intim di luar itu pakai sistem oral. Yang namanya oral, sistem oral apapun itu pasti mempengaruhi pH organ intim. Jadi pH organ intim bisa rusak gak akan pakai sesuatu yang datang dari luar. Ya, air saja, air pH-nya berapa air? 8, 7 atau 8. Ketika sering cebok, pH-nya rusak, stabil kan? Rusak. Ini air saja, apalagi hal yang lain dicampur dengan sabun dan lain-lain. Makanya begitu saya produk ini keren, jangan diminum kan? Jadi kalau minum bicaranya langsung ke darah. Tapi kalau langsung ke darah, berarti semua yang menyangkut dengan saluran darah ini bisa diatasi. Seperti apa contohnya hipertensi. Berarti dengan produk ini memungkinkan menyembuhkan hipertensi. Apalagi diabetes, hati, pankreas, ginjal, ya memungkinkan usus. Jadi bisa dikendalikan. Padahal sasaran utamanya adalah organ intim Bu ya. Gitu Bu ya. Jadi gitu. Oke, ada lagi? Mana nih? Ini dulu ya. Tadi kan siswa dulu. Oke. Kebanyakan, enggak kebanyakan. Kalau yang apa enggak? Ya, oke. Kalau lagi menstruasi perempuan biasanya beli ibuprofen. Kiranti Pak. Atau apa namanya? Kiranti. Boleh nggak sih? Boleh. Isi 1000.
Tapi yang lebih baik Sanitizer, adalah hand sanitizer. mengatasi sumbernya. Karena kalau obat itu hanya mengatasi nyerinya, bukan sumbernya. Apa yang menjadi sumber sakit menstruasi? Lihat sakitnya. Hari pertama atau selama menstruasi. Kalau hari pertama berarti masalahnya ada di saluran ovariumnya. Saat proses pelepasan telur. Ya, jadi kalau sudah di fase menstruasi hari kedua, ketiga, keempat, masih sakit, berarti masalahnya di rahimnya. Kalau masalah di ovumnya, berarti bukan di minum dengan terapinya itu, perbaiki hormonnya. Bagaimana stabilitasnya? Hindari es saat minum. Hindari mandi saat menstruasi. Ya, karena proses dingin bisa mempengaruhi hipofisis atau hipotalamus di kepala yang membuat proses pemberian sinyal kepada ovarium menjadi masalah. Ya, ya, Magnus bahasa apa? Bagian, ya enggak? Ya, oke, sudah? Laki-laki, seru nih laki-laki tadi ya. Darah kotor itu keputihan atau jerawat atau apa? Mungkin ceweknya. Oh, berarti itu bukan darah kotor. Itu kalau nggak leukemia itu thalassemia. Ya, maksudnya memang apakah masih ada Sampai hari ini thalassemia belum ada obatnya. Sampai hari ini. Makanya penderita thalassemia ini juga menjadi prihatin kita. Dia harus transfusi darah seumur hidup. Transfusi beda sama cuci darah. Kalau cuci darah itu ambil darah, masukin mesin, bersihkan, masukin lagi ke tubuh. Kalau transfusi ditambah. tapi itu bisa kalau misalnya itu bisa berubah. Sampai hari ini belum ketemu obatnya. Tapi kita berharap ya Tuhan kasih jalan. Lagi sakit transfusi darah Oke, tiap Bu. Mama kira. minggu. Mama kira. Iya, mamanya juga gitu. Bukan mama gua. Ya. Oh iya. Oh iya. Ya. Tapi kalau orang Jawa mamanya juga. Ya, betul. Betul. Enggak. Krislam. Tahu juga dia udah maklumi kan Oke. apa itu. Jadi apakah pemakaian hormon itu apa? Atau ya kalau misalnya tidak seperti tadi, misalnya kita harus menjaga celana dalam kita atau saat kita buang air kecil kita harus menjaganya tetap kering gitu. Apakah itu? Ya. Ya, jadi keputihan yang wajib diwaspadai yang pertama berwarna. Yang pertama berwarna. Tidak penting dia warna putih kah, kuning kah, atau kecoklatan kah? Iya, walaupun mau menstruasi. Yang kedua berbau. Ya, keputihan umumnya, keputihan fisiologis tidak bau. Karena keputihan itu cairan normal vagina. Ya. Yang ketiga tidak menimbulkan gatal. Laki-laki dong. Ya. Yang keempat tidak terjadi terus-menerus. Kalau terjadi terus-menerus berarti ada infeksi yang menyebabkan gebuk. Itu ya. Lalu obat-obat pembersih atau pewangi organik yang ada di pasaran bagaimana? Menurut saya sebaiknya hindari. Ya, baik itu buat pewangi organik apapun. Saya selalu bilang pewangi apapun merusak pH. Yang sifatnya oral itu berarti dari luar. Ya, kecuali makanya dokter kan gini. Dokter tuh penerapan medis biasanya kalau kan melalui transfusi darah, ya melalui infus atau melalui minum. Satu-satunya obat dokter untuk menangani masalah vagina itu namanya metronidazole. Dia diselipkan ke vagina. Ya, tapi itu pun diberikan tidak setiap kali masalah itu. Dokter selalu kasih yang pertama dikasih yang obat-obat ini melalui darah. Kenapa? Karena dokter menghindari rusaknya pH dari organisme. Itu maksudnya. Wangi jadi nggak bagus menurut saya.
Oke, sudah? Karena sudah sore, Pak. Oke, saya kira cukup ya. Oke, pertanyaan terakhir. Oke. Ya, terakhir ya. Saya hanya bicara tentang kanker. Agar. Di situ ada beberapa penyebab, biasa antara lain adalah pola hidup dan faktor G. Oke, betul. Saya boleh tahu kira-kira presentasi dari semua itu. Nah, Saya untuk kanker payudara ya. Ya, Oke. saya pernah dengar dari dokter bahwa kita ini semua punya sel kanker. Yes. Itu ratusan jenis. Betul. Nah, persoalannya adalah imunnya. Betul. Kita bisa menahan atau Betul. nah, itulah sebabnya dari pola. Nggak suka Betul. Jadi terus yang ketiga adalah saya mau menjelaskan kalau kanker itu katanya 13927 gerak apa bergerak tapi saya bandingkan tadi itu antara 3 sampai 20 tahun prosesnya. Tapi pertanyaannya adalah tadi kenapa kadang-kadang anak kecil yang masih anak di bawah 20 tahun atau 10 tahun oh sudah kanker. Kanker sudah. Ini kanker payudara ada juga usia 9 tahun. Ya, gitu. Kanker serviks ada usia 9 tahun sudah mulai. Hari ini luar biasa. Betul. Yang terakhir, istri saya mengalami seperti itu. Apa? Mamanya payudara ya. Tapi PA terakhir memang tidak ada obat untuk dia sama sekali. Hasil PA terakhir. Hanya persoalannya waktu itu dokter bilang Sudah mastektomi belum? Sudah angkat payudara? sudah. Oh, sudah mastektomi. Oke. Ya, Dokter sudah vonis non reaktif kan? ya. Dan hasil PA terakhir itu Bersih. tidak ada obat dan Oh, bersih. bersih. Hanya yang tadi saya katakan bahwa saya mau coba menguatkan ke persoalan pola hidup. Jadi waktu saya tanya Profesor itu, kalau begitu apa tindakan selanjutnya? Dia bilang Tuhan itu ajaib. Iya. Dia bilang, Nah, semua orang beda-beda. Betul. Yang kembar pun beda. beda. Jadi Bapak jangan tuntut saya untuk kasih obat ke istri Bapak. Karena ada cara Tuhan. Iya. Jadi hanya yang pertama dia bilang pola hidup, Ya. terus enjoy, Betul. jangan stres. Hindari stres, betul. Nah, pertanyaan saya berkaitan dengan tadi, pola stres itu, khususnya konteks Jakarta, saya kira siapapun stres, Pak. Iya. Stres di pekerjaan, stres di Betul, jalan, betul. belum tambah persoalan Iya. ekonomi dan segala Betul. macam. Jadi bagaimana yang saya mau katakan tadi, memang dokter itu sudah bilang pola hidup dan dia kebetulan waktu dia tahu saya pas dia tahu waktu itu dia bilang bukankah di Alkitab dia bilang obat hati yang gembira adalah obat. Betul. Jadi dia teguhkan seperti itu. Jadi terakhir dokter yang mengatakan kan tadi beberapa penyebab dan bisa nggak dokter kira-kira kasih gambaran sekilas tentang semuanya itu supaya pada akhirnya yang ini serius perempuan-perempuan supaya tidak meminimalis Ya. pola stres yang dan pola hidup yang tadi. Oke. Oke, ini yang berapa buat Pak Lu. Jadi berapa persen kan faktor genetik terhadap masalah genetik? Untuk case kanker payudara dari 8 penderita kanker dari 8 dari 10 penderita kanker payudara akibat masalah gen. Jadi besar persentasenya bahwa bisa dilihat tinggi sekali. Tapi rata-rata biasanya, mohon maaf, apabila ada faktor genetik karena masalah CA mamai atau kanker payudara, biasanya generasi berikutnya punya kemungkinan mengalami kanker payudara atau masalah di ovarium. Ya karena ini bawah dan atas ada hubungannya, ya Pak ya? Itu ya. Nah, terus selanjutnya yang ketiga, kalau PA-nya sudah dinyatakan dokter sudah bersih, non obat lagi, berarti sudah dinyatakan non reaktif, gitu ya. Lalu bagaimana caranya buat mengelola stres? Menurut saya yang pertama ada proses yang namanya walaupun Jakarta lebih mungkin bikin stres, tapi kan ada namanya healing. Ada berjalan jalan atau bisa namanya quality time for your family, ya, bercengkrama dengan anak. Gitu. Tapi cara yang paling ajaib Dinner adalah time. mendekat pada Tuhan.
Ini cara yang paling ajaib. Ya, kalau Bapak mampu merasa tenang saat Bapak mendekatkan diri kepada Tuhan, maka saat itu Bapak akan mengalami apapun tidak akan bisa membuat Bapak stres. Itu dia. Nah, adik-adik semua, bagaimana supaya Anda terhindar dari stres? Tetapi Tuhan, karena Tuhan punya cara menyelamatkan diri Anda dari bahaya apapun. Itu Pak, kalau dia, barangkali itu saja tahu tadi ya. Yang jadi karena saya juga harus pergi lagi, saya ada janji sama Cemimin, tahu Cemimin yang main dunia terbalik. Tahu. Nungguin saya karena beliau juga mau adain seminar di kalangan artis. Saya harus ketemu hari ini, bukan saya tidak mau panjang lebar. Tapi menurut saya ibu-ibu kalau mau ada pembelian, ibu nanti isi daftar pemesanan karena saya harus kawal. Siapapun yang beli produk kami harus saya kawal. Nanti ada reaksi atau apa kan supaya saya bisa kontrol ini. Ya. Oke, yang mau ini silakan dibagikan aja Bu. Mau melihat Pak Yani bisa dibantu oleh Pak Yani. Gitu ya. Harga biasa 140 karena ibu siapa namanya? Ibu taksi kita diskon. Kami dari yayasan akan baik kita kasih paling harga 130 boleh. 130 sampai 20. Diskon, Kalau ambil 3 boleh, kan ibu ya. Kalau ambil 3 kasih 125 boleh ya. Berarti 375 ya ibu ya. diskon. 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 Ya, tapi sepertinya hari ini tidak bawa produk banyak. Ini lumayan ini Louis. Ya, karena tadi saya larang, karena saya bilang tidak boleh. Boleh dulu itu. Kalau mau promosi saja. Gorengan. Nanti kalau gorengan besar, nanti tinggal ini. Kapan? Tapi hari ini bawa berapa? Stoknya ada berapa banyak? Stoknya? Ada berapa stok yang ada? Yang di bawah berapa? Ada 2 tinggal, 2 atau 3? 2, bisa dikirim nanti ke sana ya. Nanti tinggal pesan saja, boleh hubungi. Nanti kasih langsung ke bagian ke Pak Yani kali. Karena yang ini tim, karena tim dari perusahaan kita mau cuma pernah saya buat nanti negosiasikan. Terima kasih. Pemasaran produknya nanti bisa difotokopi aja. Oke, terima kasih. Sekian dari saya, Bapak Enos, Bapak Oli. Ya, saya thank you banget dari semua. Terima kasih. Ya, juga semoga Tuhan kasih berkat buat semua. Amin. Makasih Bapak. Terima kasih Bapak. Kita kasih aplaus dulu kembali untuk Bapak Serheru sama Mustafa. Terima kasih Bapak untuk setiap penyampaian pemaparan yang sudah kami dapatkan dan sangat bermanfaat bagi kami tentunya. Baiklah Bapak Ibu, kita akan mengakhiri acara kita pada hari ini. Saya serahkan kepada Bapak Ketua untuk menyatakan sesuatu sekaligus berdoa. Ya, atas nama Santosa Asih dan SPP KSM, kami ucapkan terima kasih untuk Bapak Heru yang telah memberikan pencerahan bagi kami. Saya ngobrol sama Bu Norman tadi, tentu bagi orang awam itu sesuatu yang luar biasa karena baru dapat pemahaman. Tapi beliau katakan saya juga kaget ada sesuatu yang baru yang saya dapat. Tapi beliau karena tugas maka tadi Oke, terima kasih untuk Pak Heru dan tim yang sudah ada. Dalam kebiasaan-kebiasaannya saya kira kalau kami dari STT KSM, saya kira kalau ada hal-hal yang baru next ke depan masih bisa kita bentuk pertemuan-pertemuan karena itu juga bagian dari sebuah rencana perguruan tinggi. Tadi terkait satu pertanyaan saya, Pak, kalau boleh bisa nggak dibuatkan surat dari yayasan Bapak itu untuk kita supaya pada akhirnya kita bisa bekerjasama sehingga ada hal-hal nantinya masuk kepada penelitian dan pengertian masyarakat itu sangat berguna untuk proses dan sekali lagi terima kasih Bu Norma yang sudah Nanti kita bisa minta foto bareng Pak? Bisa. Ya. Oke, saya kira habis ini kita foto bareng.
Dan lagi terima kasih untuk semua peserta. Terima kasih untuk semua karyawan yang bersama. Mari kita akhiri, kita berdoa dan habis itu kita foto bersama. Terima kasih untuk hari ini kami boleh mengikuti pencerahan dari Dr. Heri tentang kanker serviks dan payudara dan segala sesuatu yang berkaitan dengan dalamnya. Biarlah itu menjadi pemahaman baru bagi kami untuk boleh kami sampaikan kepada masyarakat di mana Tuhan mengutuskan. Berkati Pak Heru bersama dengan tim, Tuhan terus pakai di dalam seluruh kehidupan mereka supaya mereka boleh menyelamatkan banyak jiwa yang sedang menderita dan diancam penderitaan sehingga Indonesia bebas dari kankernya. Terima kasih Tuhan. Waktu ini kami serahkan dalam tangan penasihat-Mu, bila Tuhan memberkati kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan kita foto bersama. Boleh bantu untuk kursi disusun di sini. Nanti Mas